Jika ini kita ibaratkan 100 billion dolar, maka inilah jumlah yang harus kita bayarkan untuk membeli Apple hari ini. Dan ini sebagai perbandingan adalah jumlah seluruh emas yang ada di dunia. Dan ini adalah PDB seluruh dunia. Sedangkan ini adalah nasional dari semua derivatif keuangan yang ada di dunia ini. Financial derivative. Derivatif telah menjadi kelas aset terbesar di dunia. Jadi, hal ini penting banget buat teman-teman sekalian untuk memiliki pemahaman kasar tentang apa itu aset derivatif, bagaimana fungsinya, mengapa ada begitu banyak aset, dan mengapa Warren Buffett menyebut bahwa senjata finansial pemusnah massal sesuai yang dikatakan di RUPS-nya tahun 2002. Derivatives could accentuate in a major way a systemic problem that might even arise from some other phenomenon. While at the same time he also really likes to use them. What's his history with derivatives? Well, he has a checkered history with derivatives. We have 200. I know every single. Banyak sumber informasi yang bisa kita dapatkan tentang derivatif, baik dari sumber Google, buku-buku seperti Option Future dan Other Derivatifnya John C. Hull, atau Against the God, The Remarkable Story of Risk yang dibuat oleh Peter Bernstein, yang bisa menjadi salah satu acuan kita mengetahui tentang apa itu derivatif. Namun saat ini saya tidak akan menjelaskan banyak tentang derivatif karena sudah banyak informasi tentang apa itu derivatif. Saya akan lebih menjelaskan terkait ada satu istilah yang mungkin selalu kita dengar dalam perdagangan derivatif, yaitu margin. Apa itu margin? Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah margin. Namun, tahu nggak teman-teman apa yang dimaksud dengan margin? Karena ketika kita berbicara tentang sekuritas margin dan future margin, kita sebenarnya membicarakan dua hal yang sangat berbeda. Dan memahami perbedaannya adalah hal yang sangat penting. Di dunia sekuritas, margin adalah uang yang kita pinjam sebagai sebagian uang muka yang jumlahnya biasanya 50% dari harga pembelian. Uang muka ini kita gunakan untuk membeli saham, obligasi, ataupun ETF. Praktik ini sering disebut sebagai pembelian dengan margin. Terus, bagaimana dengan future margin? Future margin adalah jumlah yang harus kita setorkan dan simpan di broker saat kita membuka posisi kontrak berjangka. Ini bukan uang muka, dan kita tidak memiliki underlying komoditas yang mendasari atas future margin ini. Future margin ini umumnya mewakili persentase yang lebih kecil dari nilai nosional kontrak. Kontraknya biasanya 3 hingga 12% per kontrak berjangka. Hal ini lebih kecil jika dibandingkan dengan 50% dari nilai nominal securities yang dibeli dengan margin sekuritas tadi. Margin pada future market dipengaruhi oleh volatilitas pasar harian. Ketika pasar mengalami volatilitas yang tinggi dan risiko dari perdagangan meningkat, maka bursa atau broker dapat menaikkan persyaratan margin untuk mengendalikan jumlah leverage yang digunakan oleh trader. Dan sebaliknya, ketika pasar stabil dan volatilitas rendah, risiko dari perdagangan menjadi berkurang. Dalam situasi seperti ini, bursa atau broker bisa menurunkan persyaratan margin. Sekarang, mari kita lihat beberapa jenis future margin. Initial margin. Ini adalah jumlah dana yang harus disetor oleh trader untuk memulai posisi future. Initial margin ditentukan oleh bursa sebagai persentase dari nilai kontrak future dan bertujuan untuk menutupi potensi kerugian dari satu perdagangan. Selanjutnya ada yang namanya maintenance margin. Ini adalah jumlah minimum ekuitas yang harus dipertahankan dalam akun futures. Jika saldo akun jatuh di bawah level ini karena kerugian perdagangan, trader akan mendapatkan margin call. Margin call ini bukan jenis margin, tetapi merupakan permintaan dari broker kepada trader untuk menambah dana ke akun mereka agar akun kembali ke level initial margin. Jika trader gagal memenuhi margin call, posisi mereka dapat dilikuidasi oleh broker untuk membawa ekuitas akun kembali ke level yang aman. Jadi, kesimpulannya adalah perubahan kecil pada harga future contract dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian yang besar.
future margin ini sangat penting untuk memaksimalkan efisiensi modal yang dihasilkan oleh future contract. Jadi, apakah teman-teman tertarik dengan perdagangan pada future market atau menganggap bahwa ini adalah gambling? Namun, teman-teman harus tahu bahwa instrumen derivatif ini adalah sebuah bentuk pengelolaan risiko yang akan dihadapi di masa depan. Dan mungkin next kita akan bahas bagaimana seluruh sejarah derivatif ada pada zaman pra-Socrates yang dilakukan oleh seorang filsuf yang bernama Thales yang dengan penyewaan alat pertaniannya. Jika suka atas penjelasan ini, tolong di-like dan di-share. Namun, jika ada kekeliruan, mohon untuk diberikan masukan agar informasi yang saya sajikan tidak sesat. Terima kasih, salam cuan, ayo melek tentang keuangan.